Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Ikri. Terima kasih atas undangannya memberikan pembekalan bagi Bapak Ibu dosen. Eh, Tolong saya diingatkan masalah waktu juga karena saya lihat di rundown-nya di bawah saya itu ada beberapa lagi, ada dari radiologi sama ada Pak Ustadz. Ya, jadi tolong diingatkan kalau memang harus berhenti. Kira-kira waktu yang diberikan di saya itu kalau nggak salah setengah jam ya. 5 menit untuk skill anamnesis, 10 menit skill physical exam, dan 15 menit baru bidai. Ya, kita coba merangkumnya. Ya kalau nggak bisa setengah jam mungkin bisa dimampetin ya. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, ada beberapa senior saya tentunya yang hadir di sini, juga teman-teman sejawat dan mungkin ada yang lebih junior. Di blok muskuloskeletal ini ada beberapa keterampilan yang berhubungan dengan bidang saya. Yang pertama adalah history taking. Ya, kita tahu bahwa history taking ini penting sekali. Kalau history taking yang dilakukan oleh dokter bagus, maka sudah bisa mengerucut untuk menyimpulkan ke sebuah diagnosis. Saya sering bilang ke mahasiswa bahwa tugas dokter sebenarnya cuma dua, bagaimana membuat diagnosis dan bagaimana menentukan terapi. Jadi keterampilan history taking sangat mutlak diperlukan. Di sebuah buku klasik ortopedi itu dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris, patient tells you story and you make the history. Jadi pasien akan bercerita, dia memberikan story. Tapi tidak semua story itu relevan. Ya, biasa kalau pasiennya suka curhat, maka mungkin dari 5 menit yang dia sampaikan, yang benar-benar relevan dengan kondisi klinis hanya sedikit. Jadi tugas dokter tentunya untuk menentukan yang mana yang menjadi relevan sebagai sebuah history dalam perjalanan klinis si pasien. Di muskuloskeletal sebenarnya ada dua garis besar kenapa pasien itu datang ya, ataupun dua kondisi. Pertama adalah trauma dan yang kedua adalah non trauma. Apapun kondisinya, kita tentu wajib melakukan pemeriksaan, cuma agak berbeda. Kalau trauma tentu pendekatannya lebih ke emergency ya. Biasanya kita mengajarkan tentang ATLS, primary survey. Itu sistematika yang wajib pada pasien trauma. Tapi pada pasien non-trauma, maka tentu kita bisa lebih santai dalam melakukan anamnesis kepada pasien. Misalnya, kondisi apa yang berhubungan dengan muskuloskeletal yang non-trauma? Banyak, misalnya apa? Skoliosis, tulang belakang, CTEV pada bayi baru lahir ya, mungkin dokter Objin sering lihat bayi baru lahir kemudian dikonsulkan ke dokter anak, kemudian ada kaki yang bengkok. Atau pada populasi geriatri OA ya, tentu yang sangat banyak dijumpai. Anamnesis biasanya dimulai pada kasus-kasus muskuloskeletal dengan keluhan utama, ada beberapa. Yang paling sering adalah pertama tentu nyeri. Yang kedua adalah deformitas, perubahan bentuk. Yang ketiga joint stiffness atau kekakuan sendi. 3 hal ini yang mungkin sering menjadi keluhan. Pada nyeri, mahasiswa juga sudah tahu bahwa mereka akan mentelaah dengan all card itu ya. Onsetnya kapan, kemudian lokasinya gimana, kemudian faktor-faktor yang agravasi ya, meningkatkan, dan relieving factor, faktor apa yang membuat nyerinya berkurang. Itu semua penting untuk ditulis ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah jika terjadi cedera, maka mekanisme cedera, mechanism of injury itu sangat penting. Apakah pasiennya jatuhnya di rumah, misalnya pada pasien tua, populasi geriatri, jatuh di rumah, fraktur pada kolum femur atau fraktur tulang belakang atau distal radius, atau patah trauma pada kecelakaan lalu lintas yang berat, atau pasien tidak punya riwayat
patah sebelumnya misalnya, ya, misalnya relevan dengan yang disampaikan Dr. Heri, ada pasien dengan BRCA dengan metastasis ke tungkai, maka pasiennya bisa saja hanya tersandung tapi jatuh, terjadi fraktur patologis pada tulang-tulang ekstremitasnya. Jadi mekanisme cedera sangat penting untuk dicatat. Itu hal-hal yang penting, ya.